Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ayu Fauzia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan cara bagaimana kita bisa merunning atau membuat virtual mesin pada VirtualBox. Dan ini merupakan materi dari Debian dan Ubuntu Server Administration. Yang pertama, kita akan mempraktikkan cara instalasi Ubuntu pada VirtualBox. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Ubuntu merupakan sistem operasi yang berbasis Linux. Masih banyak lagi operasi sistem yang berbasis Linux, namun beda vendor atau pembuatannya saja, seperti Debian, Fedora, dan masih banyak lagi. Namun yang memiliki kelebihan atau yang lebih direkomendasikan merupakan Ubuntu dan juga Debian. Lalu kita juga akan belajar power off atau power save yang terdapat perbandingan dari keduanya, dan materi lainnya pada bab 2 ini. Dan sebelum itu kita harus install terlebih dahulu VirtualBox dan Ubuntu. Nah, jika teman-teman melihat pada gambar sebelah kiri ini, seperti inilah tampilan awal dari Oracle Virtual Machine VirtualBox Manager. Sekilas tidak terdapat apa-apa, hanya ada fitur-fitur yang disediakan default oleh VirtualBox. Namun jika sudah terdapat server yang akan kita gunakan atau akan kita running nanti, tampilannya akan terlihat seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini. Di sini terdapat OS, Windows XP, Windows 11, dan operasi sistem lainnya yang berbasis Linux. Untuk menginstal VirtualBox sendiri, kita bisa langsung menuju ke website resminya. Namun untuk mempermudah, kita ketikkan di mesin pencarian yaitu Microsoft Edge, kita search download VirtualBox. Lalu kita enter. Pilih download Oracle VM VirtualBox kita. Langsung klik saja. Bagi teman-teman yang menggunakan macOS, silakan pilih macOS. Karena di sini saya menggunakan Windows Host, jadi saya akan memilih Windows Host. Langsung kita klik saja. Dikarenakan saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak akan mendownloadnya lagi. Oke, selanjutnya kita akan mendownload Ubuntu Server, yang dimana nanti Ubuntu Server akan di-running ke dalam VirtualBox yang sudah kita install. Langsung saja cukup dengan ketikan download Ubuntu Server. Langsung enter saja. Lalu kita langsung ke website resminya yaitu Get Ubuntu Server Download Ubuntu. Oke, kita klik saja di sini, namun dikarenakan saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak akan mendownloadnya lagi. Dan di sini sudah terdapat 2 file yang sudah kita download tadi. Kita langsung saja menginstal VirtualBox. Dan di sini untuk menginstal VirtualBox, klik next saja, kemudian finish.
Dikarenakan saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak akan menginstalnya lagi. Untuk merunning Ubuntu server sendiri, kita bisa langsung membuka VirtualBox yang sudah kita install tadi. Nah, seperti inilah tampilan dari VirtualBox. Yang saya jelaskan tadi, di sini seharusnya terdapat gambar penguin, namun karena di sini saya mendownload versi yang terbaru, jadi di sini akan tertera gambar yaitu balon udara. Kita langsung saja new untuk menambahkan virtual machine Ubuntu yang sudah kita install tadi. Kita klik di sini. Untuk nama kita opsional saja, yaitu Ubuntu Server. Untuk mengalokasikan file di sini, saya sarankan default saja yang disarankan oleh VirtualBox. Di sini kita pilih tipe Linux dan versinya yaitu 64 bit. Kita next. Di bagian hardware ini kita bisa mengatur prosesor dan juga base memory. Di sini saya menggunakan default saja rekomendasian dari VirtualBox, namun jika teman-teman ingin mempercepat proses instalasi dari Ubuntu, teman-teman bisa menaikkan sampai ke 2 ataupun 3, tapi itu tergantung dari prosesor teman-teman. Kita tambahkan saja prosesornya. Kemudian next. Di sini berapa storage yang teman-teman perlukan, namun di sini saya menggunakan default saja yaitu 25 GB. Oke, kita next saja. Kemudian klik finish. Jika sudah, kita klik start saja. Oke, di sini sedang powering VM up. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam virtual mesinnya. Karena tadi kita belum mengisi file ISO-nya, jadi VirtualBox akan menagih secara otomatis file ISO-nya. Kita pilih saja tanda panah ke bawah bagian kanan. Lalu pilih Other. Sini teman-teman cari file ISO yang tadi sudah di-downloadnya. Klik lalu open. Kemudian kita klik Mount and Retrieve. Di sini sedang berjalan. Jika dirasa tampilan seperti ini cukup kecil, teman-teman bisa klik bagian sebelah kiri ini. View. Kita bisa full screen mode. Oke, kita tunggu.
Untuk bahasa, kita pilih default saja, yaitu bahasa Inggris. Namun, jika teman-teman ingin memilih bahasa lain, teman-teman tinggal pilih saja, lalu klik Enter. Untuk keyboard, saya menggunakan English US. Kita done saja. Kita done saja. Untuk proxy address, karena saya tidak mengisinya, jadi done saja. Untuk mirror address, sama. Kemudian continue without updating. Enter. Untuk quit storage configuration, kita done saja. Untuk storage configuration, kita done saja. Kemudian pilih continue. Jadi di sini teman-teman bisa memasukkan nama lengkap teman-teman. Di sini saya akan mengisikan nama Ayu Fauzia saja. Klik kursor bawah di sini, kita akan menamai server yang akan kita running nanti. Ini saya akan menamakannya itu Lenovo server saja. Di bagian username, di sini saya akan menggunakan Ayu saja. Kemudian untuk password, usahakan passwordnya mudah diingat agar tidak lupa jika nanti kita login. Namun jika kita berada di lapangan, usahakan password tersebut yaitu kuat lebih dari 12 ataupun yaitu kuat dari 12 ataupun lebih dari 8 minimal. Saya akan mengisi password ini 1 sampai 4 saja. Lalu done. Install OpenSS. Kita done. Ini merupakan bagian yang paling lama ketika proses instalasi ini memakan sekitar 30 menit. Jika teman-teman ingin melihat full log dari instalasinya, teman-teman bisa langsung klik row bagian ke bawah, kita enter. Nah, jadi inilah proses instalasi dari Ubuntu Server. Di sini saya akan skip saja agar dalam proses instalasinya tidak berlangsung lama. Oke, di sini saya akan pilih reboot now saja. Kemudian enter. Kalau di sini terdapat pilot berwarna merah, itu hanya butuh konfirmasi dari kita
jadi tidak terlalu berpengaruh. Kita enter saja. Ini kita login menggunakan username yang sudah kita gunakan atau kita buat tadi. Saya akan ketikkan Ayu yang tadi username, kemudian enter, lalu masukkan passwordnya. Oke, jika sudah terdapat tulisan seperti ini, tandanya kita sudah berhasil login. Kita ke tutorial yang selanjutnya, yaitu snapshot pada VirtualBox. Snapshot adalah penandaan titik pada status kita yang sekarang. Jadi ketika kita memiliki server, kita bisa membuat atau menandai status server kita yang sekarang. Contohnya seperti terdapat konfigurasi IP address, maka server ini melakukan snapshot, dan ketika sudah melakukan snapshot terdapat konfigurasi IP tambahan seperti 10.1.10.10.1. Dan ternyata ketika konfigurasi IP address tambahan terdapat error pada server, maka dengan snapshot server tersebut dapat dengan mudah kembali ke status awal atau penandaan awal sebelum terjadinya error. Di sini kita akan coba untuk power off. Dan sekarang saya akan coba kembali ke snapshot atau status yang saya sudah tandai sebelumnya. Itu tidak ada file apapun. Kita klik snapshot. Kita klik snapshot yang saya sudah buat tadi, yaitu dengan nama Ubuntu Default. Kita klik restore, jadi kita klik restore. Restore maksudnya adalah ketika saya restore ataupun kembali ke default server, itu bisa langsung sekalian status pada server saya yang sekarang bisa langsung dibuatkan snapshot-nya.
Juga karena di sini saya tidak akan men-snapshot-nya lagi, jadi kita tidak akan mencentang ini. Kita klik restore saja. Dan sekarang saya akan coba kembali ke snapshot ataupun status yang saya sudah tandai sebelumnya, yaitu tidak ada file apapun. Kita klik snapshot. Klik snapshot yang sudah saya buat tadi, yaitu dengan nama Ubuntu default. Kita klik restore. Restore maksudnya adalah ketika saya ke restore ataupun kembali ke default server, itu bisa langsung sekalian status pada server saya yang sekarang bisa langsung dibuatkan snapshot-nya. Juga karena di sini saya tidak akan men-snapshot-nya lagi, jadi saya tidak akan mencentangnya. Kita klik restore saja. Untuk memulai seharusnya di sini berhasil. Di sini saya akan mencoba untuk start. Seharusnya di sini berhasil. Di sini saya akan mencoba untuk login terlebih dahulu. Oke, kita sudah login. Di sini saya akan mencoba mengetikkan perintah ls. Jika terdapat file, maka snapshot kita gagal. Jika tidak terdapat file apapun, berarti snapshot atau restore snapshot tadi kita berhasil. Dan setelah dicoba, ternyata di sini snapshot kita berhasil. Oke, kita langsung ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu clone pada virtual machine. Nah, apa sih cloning virtual machine itu?
Cloning virtual machine merupakan metode atau cara yang digunakan untuk menduplikasi atau membuat ulang server yang sudah kita miliki. Jadi kita tidak perlu install ulang atau menunggu lama-lama lagi proses booting karena kita tahu pada proses instalasi Ubuntu sebelumnya itu memakan banyak waktu. Jadi server yang baru isinya akan sama seperti server yang lama. Oke, langsung saja kita praktikkan. Jika teman-teman sudah berada dalam VirtualBox, teman-teman masih memilih garis 3 ini, kita klik pilih snapshot di sini, pilih clone. Untuk nama opsional saja, dan di sini jika teman-teman ingin mengalokasikan filenya, teman-teman bisa pilih order. Di sini saya pilih default saja. Kita klik next. Nah, di sini kita harus memilih clone type atau tipe clone. Di sini ada full clone dan juga link ke clone. Yang dimana full clone adalah menduplikasi seluruh konfigurasi dari sebuah virtual machine, sementara linked adalah cloning pada konfigurasi terakhir. Di sini saya memilih full saja, kita next. Di sini current machine state saja, kita finish. Oke, tinggal kita tunggu proses cloningannya. Di sini akan memakan cukup banyak waktu. Kita langsung klik start saja untuk melihat apakah cloningan tersebut akan terlihat seperti pada Ubuntu default sebelumnya. Di sini saya akan login terlebih dahulu. Di sini saya akan mengetikkan perintah ls untuk melihat apakah konfigurasinya sama seperti Ubuntu yang saya konfigurasi tadi. Tidak terdapat file apapun. Kita ketikkan perintah ls. Oke, ternyata di sini tidak terdapat file apapun, jadi cloningan kita berhasil. Mungkin sekian pembahasan kali ini dari saya. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.